Kamu dari mana? Aku sangat mencintai dia. Kamu menghancurkan keluarga kita. Kamu punya waktu 24 jam untuk pergi dari sini. Kamu harus menghadapi dulu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kamu gak akan bisa menceraikan aku! Gak akan bisa! Ada sebuah fakta mencengangkan yang saya dapatkan, ternyata hampir setiap hari di Indonesia terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini menimpa tentunya para kaum perempuan. Nah, fakta ini coba diangkat ke dalam sebuah film, judulnya Suamiku Lukaku. Kayak apa ya jalan cerita film ini dan sebenarnya apa message yang ingin disampaikan dalam film ini? Kita ngobrol-ngobrol yuk di Point of View. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan orang-orang yang ada di balik layar film Suamiku Lukaku. Ada Mas Baim Wong, Hai juga, hai. ada Mbak Ralisha, dan juga ada Mbak Viva Westi. Ini harus diperkenalkan satu-satu. Mas Baim Yes. sebagai Irfan ya di Irfan, film ini ya. betul. Irfan, kemudian Mbak Ralis sebagai Zahra. Dan ini sutradaranya Mbak Viva Westi, tapi nggak sendirian. Berdua ya Mbak? Yes. Satu lagi adalah Pak Syarat. Pak Syarat Sharon. Kita mau nanya-nanya soal film Suamiku Lukaku. Yes. Pertama saya mau ke Mas Baim dulu. Mas Iya, Baim, boleh. sebagai suaminya Amina ya, kayak apa sih sosok Irfan itu? Kalau di sini yang saya baca dari skenarionya, kepribadiannya itu sangat mengganggu keluarga ini, terutama Amina dan anaknya. Pengen pesannya ini nyampe, kalau orang-orang seperti Amina tidak sendirian, bisa ada tempat mengadu, jangan sampai kalau ada kejadian seperti ini diam saja. Salah satu tempat mengadu adalah si Zahra. Zahra ya? ini, ya. Zahra ini siapa sih di sini? Zahra ini udah lama nggak main film. Zahra atau Ralin nih yang udah Makanya aku tunggu-tunggu dia nih, semua orang nunggu dia muncul nungguin lagi. dia. Zahra ini siapa? Zahra ini adalah pengacara pro bono yang melindungi hak-hak perempuan dan dia memang sendiri juga divorcee, single mom dan men-share hak asuh anak dengan suaminya. Karena dia mau meninggalkan ibu kota, dia terpaksa sendiri. Jadi dia kangen sama anaknya dan membantu Amina ini mengenangkan dia akan masa lalunya juga, trauma-trauma dia juga sama suaminya. Dan kangen anaknya juga, karena Amina kan juga punya anak perempuan di film ini. Sebenarnya ini film Suamiku Lukaku. Apa sih sebenarnya cerita secara umumnya, Mbak Westi? Mbak Westi. Harusnya judulnya udah kelihatan ya. Jadi emang akan bicara soal luka dari yang disebabkan oleh suamiku. Oh, Namanya gitu. juga Suamiku Lukaku. Jadi di dalam film ini nih kita kompleks ya. Ada kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, terhadap mertuanya juga ada. Terus jadi Terhadap dirinya sendiri juga ada. Jadi kompleks banget. Jadi semuanya di dalam film ini kita ceritakan. Apa sih kalau terjadi seperti ini, apa sih harus dilakukan, traumatik ini gimana sih ngadepinnya. Menurut research nih, 4 dari perempuan, 1-nya itu bisa dibilang terkena KDRT. KDRT itu kan bukan cuman fisik ya, ada psikis, ada verbal, ada psikis, ada yang paling mungkin nggak banyak diketahui orang adalah tidak memberikan nafkah uang, itu sudah termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bukan baru kalau tahu orang nih, bilang, baru tahu nih. Ya banyak yang nggak tahu, tapi itu secara hukum itu memang dijelaskan bahwa salah satunya adalah tidak memberi nafkah. Oke, jadi film ini tuh ngasih tahu itu kepada masyarakat ya. Betul, jadi orang kan cuma mikir KDRT itu adalah kalau kamu digampar, KDRT Ya, karena- itu kalau Tapi itu kamu nggak di abuse gitu ya. Cara Tapi mental enggak. juga.
kamu tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrimu, itu sudah termasuk dalam KDRT dan itu bisa diadukan. Bukan memberikan hiburan semata, karena film biasanya kan untuk memberikan hiburan ya kepada penonton, tapi ini ada strong message yang pengen dikampanyekan pasti. itu ya. Semua film pasti ada message-nya. Nggak mungkin film begitu aja, nggak. Pasti ada message-nya. Tapi dalam film ini message-nya ya itu, bahwa KDRT itu sebetulnya deket dengan kita semua, yaitu 4 perempuan ada 1, berarti kan sangat deket banget ya, range-nya kan 1, 2, 3, 4 gitu, itu deket. 25% berarti. Iya. Ketika tadi disebutkan ternyata ini tidak hanya bercerita soal emosional dari kekerasan kepada istri, kepada anak, mertua, tapi kepada dirinya sendiri. Berarti sang suami ini juga antara pelaku dan korban juga. Jadi begini kan, seperti tadi Mbak Im bilang, selalu ada sebab akibat. Keluarga adalah tempat di mana bertumbuh pertama kali. Jadi dari mana sih dia dapat traumatik? Dari mana sih dia belajar tentang kekerasan itu? Juga di situ ya? Ya, jadi orang selalu bilang bahwa KDRT itu dia seperti lingkaran setan. Ketika orang tuanya di abuse oleh bapaknya dan si perempuan ini melihat, si anak kecil ini melihat, dan kemudian dia merasa bahwa itu biasa aja. Itu karena sudah sehari-hari menjadi sesuatu yang biasa. Begitu juga yang laki-laki ngeliat, oh bapak gue melakukan ini terhadap ibuku, dan kemudian itu menjadi sebuah sesuatu yang normal menurut. Makanya itu harus diputuskan lingkaran itu. Irfan ini ketika ternyata kompleks banget ternyata gitu. Dia ternyata pelaku dan dia korban juga. Gimana tuh cara memerankannya, proses menimbulkan emosi karena ekspresinya luar biasa. Cuman Mbak Im yang bisa. Saya harus mendengarkan dari pihaknya director ya, paling 2 di sini ya. Saya latihan waktu itu blocking dan di situ juga ini mereka mau kayak gimana ya? Karena banyak adegan yang saya bilang intim, makanya di sini ada apa namanya itu? Coaching intimacy. Coaching apa? Intimasinya. Coaching intimasi. Iya. Nyaman atau enggak. Jadi bagus, maksudnya dari deket, dari jauh masih nyaman, sampai kita deket, sampai kita sentuhan, baru masih nyaman, tetap ada pas sentuh ini nggak nyaman atau dia. Oh sampai sini. Nah itu yang perlu, karena kan kita beradegan lumayan agak banyak. Nah gambaran mereka berdua yang harus saya tangkap. Susah atau enggak ya susah. Karena kan kita sebagai pemain kan punya visual sendiri. Iya, pasti. Ketika baca itu visualnya ada. Visualnya ada dan maunya seperti apa udah ada di gambaran. Nah menyocokkan sama mereka atau enggak melebihi kapasitas mereka. Kalau saya tugasnya selalu ya kalau menjadi aktor itu bayangin director di mana saya harus lebih tinggi. Supaya gitu. Dia itu calling saya lagi. Ya, kan sebenarnya director itu ketika nonton monitor adalah penonton. Dia tidak puas sama posnya kelihatan. Jadi buat saya harus buat dia ini ya udah. Buat saya udah selesai kerjaan saya. Agak susah ya, pasti susah banget. Tapi selesai film ini, ya semuanya saya pun puas karena saya udah nonton ya. Mereka pun puas ya udah. Bagus. Kita puas banget. Ya? Kita puas banget. Ternyata kan sebagai orang yang jadi tempat mengadu ya, sebagai lawyer yang punya juga pengalaman-pengalaman yang sama si Amina ini, gimana memunculkan emosi? Sisi Zahra ini adalah lawyer yang berempati dan dia sangat paham lah isu-isu perempuan, sama juga seperti saya gitu. Isu kekerasan dalam rumah tangga ini kan bukan hanya di film, di semua lapisan status ekonomi sosial ada gitu. Dari mbak saya di rumah yang juga seperti itu, kangen sama anak-anaknya karena kerja buat saya, tapi juga ditelantarkan sama suaminya nikah lagi dan sebagainya. Di level itu ada, di level persekitaran kita juga ada, di keluarga kita juga ada seperti itu. Jadi ini memang buat saya emosi secara natural dan saya gunakan di kesempatan ini, mendapat skrip ini yang aku rasa jatuh di tangan aku tuh kayak fate gitu loh. Karena memang aku juga mencari platform bagaimana ya aku bisa bantuin perempuan-perempuan dari semua kalangan yang melalui ini, dan gak ada tempat juga untuk mereka bercerita. Apalagi kalau misalnya KDRT itu bukan KDRT yang kekerasan. Itu kan banyak terjadi karena kita lupa nafkah itu kan bukan hanya materi. Dan KDRT itu bukan hanya kekerasan fisik. Bahwa keluarga harmonis itu memang ada standarnya, tapi karena perempuan sering dilecehkan standar-standar itu, kita juga standarnya tambah rendah sampai kalau misalnya kita di verbal abuse juga, oh itu udah biasa lah, cowok kan
emosi atau lagi ego atau lagi capek atau lagi marah, kita selalu membuat alasan tuh laki-laki. Sedangkan kita nggak pernah empower ourselves dan percaya sama intuisi kita, ini nggak bener loh, aku udah jadi istri yang baik, kenapa ini yang dilakukan gitu kan. Banyak yang curhat sama aku sendiri belum pernah nikah, cuman ini cukup menciptakan trauma-trauma kecil sih di hidup aku. Karena di sekitar aku tuh banyak banget, bukan satu dari 4, tapi mungkin 2 dari 4. Seperti Kayak itu. makin kecil kan. Iya. Kecil lagi ya. Dan kan ada yang sampai ke tahap cerai, ada yang ke tahap pisah begitu aja, ada yang ya digantung gitu aja, cerai enggak, jadi nggak bisa nikah lagi, tapi dihidupin juga enggak. Dan pastilah suami istri itu nggak ada yang sempurna ya. Aku juga nggak percaya dualisme kayak oh laki-lakinya nih yang fully jahat, ini istrinya yang fully jahat. Pasti ada sebab akibat yang dibilang Mbak Im tadi, tapi core-nya adalah di pernikahan dua-duanya harus mau membenarkan diri dan menciptakan suatu ruang yang aman untuk masing-masing pasangan dan juga anaknya. Itu yang aku rasa buat aku emosi banget lah di film ini, karena aku ngelihat ya ampun, ini lebih parah lagi kan, karena karakter Amina ini she's really abused gitu, physically, emotionally, and gaslighted as well. So waktu kita bikin kayak character analysis gitu, aku sama Aca jadi kayak mikir ini kayaknya cowoknya NPD deh, dia orang NPD kan nggak ada empati. Jadi kita coba diskusi lagi, kita bentuk karakternya Baim, Irfan ini orang yang NPD, dan banyak orang NPD nggak sadar juga mereka NPD. NPD kan juga ada spektrumnya ya Mas. Iya, macam-macam. Jadi ringan. ada yang ringan, ada yang enggak. Tapi kebanyakan NPD kan selalu blaming other people tapi nggak pernah refleksi efek konsekuensi aksinya sendiri. Jadi aku malah banyak belajar di film ini. Tapi in real life I feel like yeah, this is something that's very close to my heart. Kalau aku lihat thrillernya itu dar-dar-dor banget Mbak Westi. Menggampar apa sih? Gimana caranya sang sutradara ini membuat biar tetap tersampaikan pesan-pesannya dan juga tergambarkan kekerasan itu, tapi tetap tidak membuat orang akhirnya jadi muncul ide-ide atau malah ikut melakukan itu yang sama gitu. Seperti yang dibilang tadi bahwa KDRT itu ada yang secara verbal, ada secara fisik ya. Kalau dalam gambaran film, kalau secara fisik itu selalu kelihatannya lebih meyakinkan gitu ya. Tapi apa yang ditampilkan oleh trailer itu di dalam filmnya itu pasti ada sebab. Kenapa sampai si tokoh kita ngelakuin itu sampai digambarkan, dan trailer itu kan sesuatu yang harus catchy ya. Begitu kita lihat kayak wow, apa sih ini cerita, karena kalau kita lihat di promo gitu ya, kita lihat di TikToknya atau apa tuh semua tuh banyak banget tulis komen bahwa ternyata banyak banget sebetulnya yang mengalami seperti yang digambarkan di dalam film. Jadi kalau dibilang apa itu berlebihan, itu nggak berlebihan, itu banyak banget yang terjadi seperti itu dalam kehidupan kita keseharian, itu nggak berlebihan. Malah banyak yang lebih dari parah dari itu. Jadi kita nggak tahu karena kan behind closed doors. Jadi kita berharap ketika orang nonton atau orang lihat, oh ya ini gue ngalamin nih, pukulnya memang seperti itu atau kekerasannya seperti itu kita semua research loh. Sampai yang cacat pun ada, banyak banget kasus yang dipukulnya tuh sampai benar-benar sampai pincang, sampai matanya rusak atau apa tuh banyak. Jadi film ini kemewahan besar buat kami bisa membuat. Kenapa? Karena isu seperti ini kan nggak semua orang mau mengangkat. Jadi karena kalau sistem itu udah mendalam ya patriarkinya, kadang-kadang untuk bikin film kayak gitu tuh ngeganggu sistem itu sendiri. Karena sistem itu yang ngejalanin orang-orang yang berpikir dengan mindset itu bahwa oh perempuan sih jauh lebih rendah dari laki-laki. Bahwa laki-laki kalau powerful, kalau punya duit kayak Mas Irfan yang banyak dikenal oleh publik tuh lebih penting dari perempuan. Apalagi juga di sini juga dikasih tahu ada agama ya. Ada agama. Dan selalu menggunakan agama untuk berdalih. Ya, kan kadang-kadang ladang amal. Jadi akhirnya batasnya tipis kan. Harus sabar. Harus sabar, ini ladang amal. Jadi kita itu perempuan tuh harus diingatkan bahwa ini sebetulnya benar atau enggak sih? Ini amal atau kita jadi ini cuman hanya jadi korban. Kan kadang-kadang kalimatnya cuman
bersabar ya, nanti inget kamu akan dibalas nantinya gitu kan, tapi enggak, bukan begitu cara bersabar. Iya, bukan begitu cara bersabar, bahwa kalau kita meneruskan, memberi kayak permission untuk ini diteruskan, berarti kita mengiyakan juga cara kita diperlakukan sebagai perempuan. Ya lihat aja Irfan terdiam kan. Mendengarkan wanita-wanita menggebu-gebu. Karena korbannya perempuan itu udah pasti. Kalau orang bilang gini, dari riset yang kita buat, orang bilang laki-laki juga ada yang jadi korban. Iya, tapi jumlahnya kecil sekali gitu loh. Tapi kan tadi penggambarannya Irfannya segitu jeleknya gitu. Tapi ada dong sisi positif yang kalau Mas Bayu sendiri melihat Irfan tuh positifnya apa? Yang sebenarnya harusnya nih orang bisa jadi sosok yang baik nih gitu. Positifnya dia cinta banget sama istrinya. Iya, sangat mencintai istrinya. Ya, kita tuh membedah skenario itu lumayan agak capek ya, karena kita harus punya. Kok capek sih? Seru. Karena sama kompleks tadi kalau Capek. Capeknya itu kita harus punya kesimpulan. Kenapa Irfan begini? Makanya ketika kita bicara, baca dan akhirnya baru ketemu lah. Ini kayaknya di NPD deh yang tadi dibilang. Karena kita harus nemuin kenapa. Karena dibilang di skenario itu mencintai. Karena aku mencintai kamu, aku gini karena aku cinta sama kamu. Hah? Kita bacanya agak lumayan, gitu ya? Tapi karena kita juga harus memerankannya benar dan kata-katanya benar juga. Dia cinta ya kita harus peraninnya benar, dia cinta. Cuman aneh kok dia mukul. Jadi di situ kita harus cari kesimpulan, karena nggak bisa saya kalau ditugaskan ya menjadi aktor bukan director, saya harus tahu saya ngelakuin itu gara-gara apa. Tapi kok bisa ngomong saya cinta sama dia, tapi saya nggak bisa, harus ada kesimpulannya. Logikanya harus ada. Ya? Iya. Alasan dia ngelakuin itu apa sih? Dan ada di satu scene itu mereka berdua nih director mau memperlihatkan si dua kepribadian itu. Ada satu scene yang akhirnya mereka selesai itu dia tepuk tangan, nah berarti saya bilang berhasil nih. Karena kita berpelukan. Dia berpelukan akhirnya dia peluk saya. Harus memperlihatkan ke penonton, ini orangnya aneh, tapi kita nggak bilang NPD. Tapi kita sebagai orang dalam harus punya apa nih dia NPD. Karena NPD juga lagi dibicarain banyak orang juga. Apa sih NPD? Apa sih? Enggak kan? Mbak NPD menurut kan? Tapi kan kami bertetangga, iya. jadi mudah untuk Im, lu nggak gitu kan Im. Tapi senang cara dia approach saya. Kalau saya senang karakternya, cuman saya bilang, saya pernah nanya dia, kenapa harus gue? Nyebelin banget sih lo. Waktu itu kan isunya dia kan di NPD. Iya makanya sepakat, kenapa harus gue kalau bilang. Tapi karena kita udah baca dan bagus, dan message-nya ada di pertanyaan orang-orang, apa itu NPD? Dan ini adalah mengenai KDRT, ya saya mau. Itu dia. Ini film ini kemewahan. Tadi aku udah bilang, isu seperti ini nggak semua produser melirik gitu loh. Kita ajak perempuan-perempuan untuk nonton trailernya aja, itu banyak yang nangis. Ya, gila, apa yang kita bikin, yang kita research itu ternyata nyata di depan gitu. Mereka nangis, mereka bercerita bagaimana mereka harus keluar dari lingkaran setan ini demi anak, itu berat. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh masing-masing kepada pemirsa penonton nanti setelah menonton Suamiku Lukaku? Orang yang mengalami ini tidak boleh merasa sendiri. Ada solusinya. Temennya tahu ada temennya dia seperti ini atau nggak keluarganya, dia pasti bisa bilang, go nonton deh. Karena kalau orang yang kena KDRT itu kadang-kadang dia ngurung sendiri di rumah, takut kemana-mana, takut apa, yang akhirnya stres sendiri, yang takutnya malah jadi bunuh diri. Ya harapan saya perempuan akan lebih berani, percaya diri dengan realita mereka masing-masing, dan juga tahu bahwa ada jalan keluarnya, juga ada orang yang membantu. Tapi lebih dari itu, untuk saya message-nya adalah bahwa kita sebagai perempuan itu nggak bisa fighting-nya itu sendiri, harus juga bergantung pada perempuan-perempuan lain. Makanya Zahra itu menjadi seperti angel wings buat Aminah, karena biarpun dia ingin berpisah sama suaminya, dari dia juga secara mental dia nggak yakin realita dia tuh bener nggak sih bahwa suami saya tuh sekejam itu sama saya. Kadang-kadang dia bolak-balik karena
sebenarnya dia juga sayang kan, tapi kita sebagai pengacara yang harus rasional, mengikut data, fakta, peristiwa, ya berapa kali dia udah kena kekerasan misalnya, atau apa aja yang sudah dilakukan. Kita harus membenarkan yang salah, jangan karena yang salah itu udah banyak sekali dinormalisasikan aja di society kita, di lingkungan kita gitu. Jadi untuk saya message-nya adalah ini benar terjadi, tapi jangan takut dan kamu nggak sendiri, dan insya Allah dengan adanya film ini lebih banyak perempuan yang berani terbuka tentang situasinya dan vulnerable supaya kita semuanya bisa membantu satu sama lain. Mbak Besti, harapannya untuk Harapannya para sih penonton? pasti pengen banget film ini laku. Amin. Udah pasti dong. Ya bukan begitu, karena gini, ketika film ini laku, ya ketika film ini banyak yang nonton, setidaknya banyak lagi yang bikin film-film tentang seperti ini gitu. Karena mungkin sekarang temanya seperti KDRT dalam bentuk seperti ini. Mungkin nanti akan datang lagi film yang dengan tema KDRT, karena semakin banyak pembelajaran ya, yang sekarang kan media yang paling menyenangkan adalah memang film. Betul. Gitu, dan ditonton oleh, kalau ini sekarang ya. Pama 17 tahun. Ketika kamu mau menikah gitu ya, kalau Ini ada salah sebagai ini kalau pembelajaran. ada tanda-tandanya yang salah nih, Pama, Waktu pacaran. kamu lihat nih dia NPD, tapi aduh nih aku cinta nih atau apa, berhenti atau berpikir ulang gitu loh, karena hidupnya itu kan akan terus berjalan gitu loh. Jadi yang nonton yang belum menikah berpikir kalau tanda-tanda kecil sudah ada di pasangan gitu. Yang udah menikah juga kalau nonton ngerasa bahwa teman aku ada yang seperti ini, bantu gitu. Jangan takut. Berharap banget film ini bisa diterima, bisa banyak yang nonton, dan kemudian banyak film-film sejenis ini yang bisa hadir. Mungkin Pak yang berikutnya akan dibuat oleh Secara sekarang sudah mau bikin Sutradara film, udah oleh- banyak bikin film juga ya. Pemainnya ini. Pemainnya nanti Rolin. Mungkin nanti dari sisi Irfannya ya. iya Menjelaskan. atau apapun. Istri kedua. Oke, semoga harapan-harapannya semua Makasih, tersampaikan. makasih. Kita tunggu di tanggal rilisnya 27 Mei. 27 Mei. Kita tonton bareng-bareng ya. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Yeni. Mbak, tadi sudah melihat sedikit film Suamiku Lukaku. Apa yang ada di pikiran Mbak Yeni? Sedih ya. Film ini kan menggambarkan realita. Dan kita lihat bahwa fenomenanya masih banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam banyak keluarga yang seolah-olah kelihatannya baik-baik saja dari luar. Dan masih ada miskonsepsi, kesalahpahaman bahwa istri itu harus melayani semua apa kata suami tanpa haknya diperhatikan. Dan kalau kemudian istri nggak menurut, maka suami berhak memperlakukan dia suka-suka, bahkan bisa menggunakan kekerasan. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa hal seperti ini tidak normal. Kalau boleh ada yang dipersalahkan, kira apa yang salah dari sistem yang ada di Indonesia? Karena ribuan kasus bisa terjadi dalam setiap hari. Ya, menurut saya ini kan ada persoalan kultural, persoalan edukasi, ya. Banyak perempuan tidak mengerti haknya, banyak laki-laki juga tidak mengerti bagaimana harus menjadi pasangan yang baik bagi istrinya. Karena ketika ada lingkaran kekerasan dalam sebuah rumah tangga, yang terdampak bukan cuma istri, anak pun akan terdampak. Ya. Anak perempuan akan belajar bahwa kalau dia nanti menikah, dia layak mendapatkan perlakuan semacam itu. Anak laki-laki akan belajar bahwa cara berhubungan dengan istri adalah dengan menggunakan kekerasan. Nah, akhirnya ini lingkaran setannya nggak selesai-selesai. Nah, ini harus diputus. Sudah sejauh mana awareness itu muncul sehingga akhirnya memutus rantai atau lingkaran setan tadi? Ya masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Yang kita lihat ini kan hanya puncak gunung es ya, tetapi banyak di balik-balik pintu, di dalam rumah tangga yang seolah baik-baik saja, bahkan dalam rumah tangga selebriti kita lihat masih ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
harapan Mbak Yeni terhadap film Suamiku Lukaku kepada seluruh penonton mungkin? Nah, pesan yang diangkat dari film ini bahwa rumah tangga yang baik adalah rumah tangga di mana antara pasangan suami dan istri itu saling menghormati, saling menghargai. Suami harus mengayomi istrinya, istri juga memberikan kasih sayang dengan tulus. Nah, ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, artinya ikatan suci di antara pasangan itu sudah ternoda. Oke, saat ini saya sedang bersama dua tokoh perempuan Indonesia yang luar biasa sudah berusaha saja nonton film Suamiku Lukaku. Pertama yang ingin saya tanyakan, kesan setelah menonton. Saya itu kan memang nggak tahan melihat film-film yang berbau kekerasan. Kalau waktu ada kekerasan saya tutup mata. Pada hakikatnya itu potret semua masyarakat kita yang tidak siap menghadapi kekerasan. Saya nggak tutup mata ya. Saya memang rasanya miris gitu ya, sedih gitu ya. Terus ternyata memang ada di luar sana perempuan yang mengalami penderitaan yang sebegitu hebat. Dan buat saya itu memang sangat sangat mengerikan lah gitu ya. Memang perlu sangat ada kekuatan untuk keberanian untuk mengatakan film ini, kita berharap untuk memberikan kekuatan kepada perempuan untuk bisa berani untuk mengatakan sesuatu yang membawa penderitaan bagi dirinya. Kalau boleh cari yang salah gitu ya, apa sih yang salah dari relasi-relasi yang terjadi ini sehingga terjadi ya KDRT, kemudian kekerasan seperti ini? Iya, relasi yang timpang ya. Kalau tadi lihat kan ada seolah-olah ada relasi kuasa yang perempuan menjadi inferior, perempuan tidak memiliki keberanian untuk speak up atas ketidakadilan yang dia terima. Bukan sesuatu yang harus ditutupi atas nama melindungi, menghargai sebuah pernikahan, atas nama penghormatan sebuah pernikahan. Bukan itu kan. Ya pernikahan kan menjunjung tinggi kesalingan, saling menghormati, saling menghargai. Itu kan maksud dari sebuah pernikahan. Kalau pernikahan ternyata tidak ada penghargaan, penghormatan ya bukan inti dari sebuah pernikahan. Itu yang akhirnya menyebabkan ketimpangan tadi sehingga terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Ibu Rus, setelah nonton ini, kira-kira bakalan ngobrol nggak sama suami? Kayaknya kita harus bikin sesuatu apa? Ini mau lagi ada di pemerintahan gitu mungkin ada keidean apa gitu mungkin Bu? Tentunya mendorong ya undang-undang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, tentunya kita akan mendorong itu ya untuk direalisasikan di dalam masyarakat, disosialisasikan dalam masyarakat gitu loh. Karena memang ini kan persoalan keluarga ya, persoalan keluarga. Nah, ketika keluarga itu salah dalam pengasuhan, nah ini efeknya akan panjang. Dia akan menularkan kepada anaknya nanti, dia akan menularkan kepada calon istrinya atau keluarganya yang efek dari sebuah keluarga yang tidak harmoni itu akan membawa dampak yang berkelanjutan gitu. Apa harapannya dari film ini untuk masyarakat? Kalau saya berharap tidak akan terjadi kekerasan seperti yang ada di film itu gitu ya. Mengerikan banget gitu ya. Kita juga tidak mau semua perempuan menderita, mereka berhak hidup bahagia. Kalaupun mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, kita berharap mereka mempunyai keberanian untuk mengungkapkan keterzaliman yang ada pada dirinya. Kepada siapapun itu dia bisa berbicara, dia harus mengungkapkan itu karena dia berhak atas kebahagiaan dirinya. Dan sebuah perkawinan itu tidak seharusnya, sebuah cinta itu tidak harusnya dilakukan dengan kekerasan. Namanya cinta harus dengan kasih. Harus dengan kasih sayang. Sepakat loh itu. Bu Ida, ada yang mau disampaikan terkait dengan film ini harapannya? Saya berharap itu film. Oh, itu cuma film aja? Cuma Saya berharap di dalam aja ya? ada di sebuah skenario yang ditonton, dilihat. Saya tidak berharap itu terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, dan tadi kan mengajarkan inkis terjadi seperti itu, mengajarkan parenting yang bagus, mengajarkan bagaimana membangun relasi suami istri, dan bagaimana masyarakat juga proporsional dalam melihat sebuah kasus gitu ya. Jangan karena ini pelakunya nggak mungkin terjadi, ini pelakunya orang yang terhormat, nggak mungkin terjadi gitu misalnya. Jadi ada banyak pelajaran dari film ini. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan ibu-ibu dari Asosiasi Advokat Indonesia. Tadi barusan nonton Suamiku Lukaku. Yes.
dari sisi advokat, pernah nggak mendapatkan klien-klien yang seperti tokoh dalam film tadi? Kebetulan kami dari Asosiasi Advokat Indonesia, kami kan bidang perempuan. Jadi kalau pertanyaannya pernahkah? Pernah. Dan itu ada Sering banyak, jangan-jangan. itu ada banyak di masyarakat kita. Makanya pada saat kita menonton film tadi, kita seperti terwakili gitu loh. Karena sebenarnya sudah ada undang-undang tentang KDRT itu. Itu harus digunakan gitu, bahwa seorang perempuan itu tidak boleh lagi takut. Karena ada undang-undang yang melindunginya. Takut kepada apa? Baik kepada lingkungannya, kepada suaminya. Contohnya, si istri itu juga nggak boleh, walaupun dia istri nggak boleh dipaksa dalam melakukan hubungan seksual misalnya. Jadi tadi itu kita lihat ada 3 generasi. Ternyata ibunya itu juga sudah mengalami kekerasan, lalu si anaknya, justru anak yang paling kecil itu dengan menggunakan gadgetnya itu dia rekam ibunya dipukulin oleh ayahnya. Itulah yang membebaskan, yang membuat suatu kesaksian yang baik, dan kita mau supaya para produser maupun para sutradara membuat lagi film-film, karena ini sangat bagus untuk mengedukasi perempuan Indonesia. Film itu paling cepat untuk mengedukasi. Jangan takut. Ayo buka bicara. Kalau memang terjadi apa-apa, ada banyak orang, ada LBH, ada Asosiasi Advokat banyak, ada Pradi, ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada kami-kami ini yang menampung keluhannya untuk membantu untuk dia bisa memperoleh haknya, supaya dia jangan sampai hak-haknya itu jangan sampai ada KDRT. Kan kita tahu ya, kita tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi tradisi ketimuran. Gimana caranya perempuan ini bisa akhirnya tadi menanggalkan ada ketimuran yang jadi segan-segan tadi, gimana caranya? Garda utama dalam sebuah keluarga itu adalah wanita. Jadi penting sekali bagi wanita untuk mempunyai pendidikan yang baik. Dengan dia bisa mendidik anaknya, maka anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik, melawan dan melapor jika memang ada kekerasan yang dilakukan. Selain melapor, kita juga harus sharing dengan community-community. Film ini based on true story loh. Gitu, makanya film ini diangkat, dan film ini sangat bagus sekali ya Kak ya. Karena memang film ini selain melihat dari sudut pandang masyarakat sendiri, juga melihat dari sudut pandang advokat. Nah, kita sebagai advokat wanita sangat sekali prihatin melihat bahwa ternyata masih banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia ini. Tadi kan bicara dari sisi perempuan. Boleh dong dikasih pendidikan juga bagi kami-kami para lelaki ini, apa nih yang harus dilakukan oleh para lelaki kami-kami ini agar tidak melakukan yang seperti dilakukan oleh Irfan? Masyarakat Indonesia patriarki. Contohnya kayak saya ini perempuan Batak. Jadi kalau biasanya laki-laki nggak boleh menangis, laki-laki nggak boleh begini, padahal itu yang banyak terjadi. Yes, laki-laki itu juga manusia biasa, bahwa dia harus bisa sebenarnya berkomunikasi dengan bapaknya. Jadi dia tadi di film itu bapak yang menanamkan, ditanamkan hal kamu harus kuat, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak bisa. Anak ini seperti tadi rekan saya Ruth mengatakan harus dididik dan dipilah-pilah bagaimana mendidik dia. Nggak boleh harus dipaksakan karena bapaknya misalnya ustadz, dia harus ustadz, nggak bisa. Biar dia berkembang apa adanya, tapi diarahkan agar anak ini bertumbuh sesuai dengan apa nurani dia, sesuai apa yang dia mau, dan dia akan bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya. Karena tadi kalau di dalam film itu terlihat dia itu sebenarnya menyakiti dirinya juga, kasihan si laki-laki itu, dan salah satu hal dia sebenarnya sayang sama istrinya, tetapi karena dia mendapatkan didikan dari orang tuanya, akhirnya seperti itu dia melampiaskan kemarahannya itu kepada istri dan anaknya bahkan. Cuma 2 ya pesan saya buat para pria di luaran sana, kalau memang sudah siap berumah tangga itu ya, artinya sudah siap dengan komitmen. Artinya komitmen berumah tangga itu saling-saling menyayangi. Ya, karena perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Jadi komitmen itu perlu. Yang kedua, jika ternyata memang para lelaki merasa di dalam hatinya saling bertentangan gitu ya, antara sayang tapi kok pengen menguasai istri, atau pengen mempunyai sifat yang di luar nurul gitu ya, kita ngomongnya ya abusive gitu ya, you better check yourself up. There's something wrong gitu ya. Yeah, there's something wrong with you guys gitu. Oke. Jadi better check yourself, datang ke psikiatris ya, bisa juga ke community sharing gitu ya. Karena
Kalau kita hanya berpedoman kepada agama, itu menurut saya sebenarnya kurang tepat ya. Paling tepat adalah kita sharing. Kita mengetahui sendiri di mana kita punya masalah, jadi itu adalah sesuatu yang harus kita periksa. Congratulations, filmnya bagus. Ini baru banget saya nonton setelah nonton trailernya. Ternyata banyak pesan yang disampaikan dalam film ini. Buat teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sudah berumah tangga, mas-mas, bapak-bapak yang belum nonton film ini, saya sarankan tonton deh. Ini yang mempunyai organisasi perempuan terbesar, tertua, betul ya Bu ya, di Indonesia, Kowani. Ibu Tantri, Sekjen Kowani, Ibu sudah nonton Suamiku Lukaku. Sudah. Dan menguras air mata sekali. Menguras air mata? Sangat. Udah habis air mata sekarang? Dan agak gemes gitu. Kenapa Gemesnya ke Irfan itu. Tadi ibu-ibu sampai bilang begini, pokoknya saya pingin nyubit, Mas Baim bilang nggak boleh dicubit, jangan dicubit. Sakit Bu. Dan kita benar-benar harus melangkah supaya stop KDRT dan kekerasan dalam rumah tangga ini benar-benar diminimalkan. Apalagi Ibu Kartini ini udah beratus tahun ya. Jadi harusnya kita lebih berani di periode atau di masa-masa seperti ini. Dan itulah yang kita harapkan. Karena kalau kita tidak berani, percuma juga kita menyiarkan seluruh ke pelosok-pelosok negeri kalau dari pihaknya perempuan sendiri kurang ingin tidak ada keinginan untuk melaksanakan itu. Yang kasihan adalah perempuan dan anak-anak itu sendiri. Apalagi sudah ada undang-undang. Mestinya kan pemerintah juga sudah ikut turun tangan di dalam hal ini. Itulah yang harus kita berikan suatu edukasi kepada para penyintas ini atau yang pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga ini. Harus berani, perempuan harus berani, itu aja. Boleh bagi seperti apa? Mungkin trik sekecil apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika masih begitu besar ketakutan dalam dirinya untuk tidak mau speak up itu? Di Polri ini sendiri sekarang sudah ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu juga bisa dilakukan bersama-sama dengan polwan-polwan karena memang di dalamnya tuh pasti ada polisi wanita untuk korban-korban KDRT perempuan, dan juga di KPPA serta polisi ini sudah aware untuk memberitahu bahwa ini kita ada punya call center di situ. Ada 129, ada 110 untuk supaya benar-benar mereka bisa speak up kalau misalnya nggak berani bicara dengan sesama perempuan. Ada yang ingin disampaikan nggak bagi kami para lelaki-lelaki di luar sana yang akan berinteraksi dengan para perempuan ini? Sama-sama ayo kita beredukasi bahwa gender itu memang ada. Tetapi bagaimanapun kita selalu menghargai laki-laki dan hargai juga laki-laki kepada perempuan. Kalau yang satu ini luar biasa sekali, Ibu Titi Ferdi, sang juara dunia, daripada tadi saya yang salah menyebutnya, jadi juara dunia? Juara dunia karate 2 kali. Tahun 91 di Meksiko, tahun 93 di Tokyo. Wow. Black belt dan 7 karate. Bu Titi, tadi udah nonton? Udah. Suamiku Lukaku. Dari sisi seorang perempuan, tadi saya sempat ngobrol sama beberapa ibu-ibu. Ada yang bilang gemes, ada yang bilang sedih. Kalau Ibu Titi, apa yang dirasakan waktu nonton? Yang jelas itu bukan saya. Karena mungkin yang memperlakukan begitu mikir juga ke saya. Saya melihat sisi acting dia bagus banget ya. Baim sangat luar biasa actingnya, Acha juga hebat, menjiwai banget. Dan ini ada memberikan pelajaran terhadap perempuan di luar sana bahwa perempuan itu berani speak up, berani tidak bucin, berani mengatasi persoalannya, jangan hanya menerima disiksa sampai mati. Kita bicara hari ini aja, di luar sana banyak banget korban-korban. Di luar sana, pertama faktor ekonomi, juga orang-orang NPD atau orang-orang yang psikopat ya, yang seperti itu. Nah ini kita melihat sisi kehidupan yang sebenarnya. Begitu saya melihat anak yang bicara, anak ini tidak boleh memilih, gitu loh kan. Kalau dia boleh memilih, dia tetap sama ibunya dengan bapaknya. Dilema, di satu sisi dia harus itu ayahnya, di sisi lain itu juga ibunya kandungnya. Tapi itu pembelajaran yang sangat-sangat berguna buat masyarakat kita. Jadi harus berani benar-benar. Sudah ada yang disampaikan Pak David tadi, bahwa
110 harus dihubungi atau nomor telepon berapa, itu sangat bagus banget. Harus kepada orang yang tepat, karena banyak orang yang bisa memanfaatkan orang seperti itu. Ya kan, malah menjerumuskan, bahkan dia bisa dijual apa segala, itu berbahaya sekali. Kan ini berkaca dari backgroundnya Ibu ya sebagai juara dunia karate. Apakah seorang perempuan perlu dibekali kemampuan untuk membela diri secara fisik? Saat ini saya sudah memberikan pembekalan terutamanya di sekolah rakyat di seluruh Indonesia, di 166 sekolah rakyat, untuk pembentukan karakter building anak bangsa supaya tidak narkoba, tidak kena remaja, dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, memberikan self defense. Perlindungan anak itu bukan hanya anak perempuan, laki-laki juga banyak yang diperlakukan tidak wajar. Oke. Ya, pelecehan itu tidak hanya dengan perempuan saat ini. Ya. Bahkan ada notabene orang yang terdekat pasti yang melakukan. Boleh mungkin ada pesan ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya laki-laki? Kepada bapak-bapak, laki-laki semua, mohon sekali bahwa istri itu adalah belahan jiwa. Ya, dan dari rusuk kalianlah itu perempuan, ya. Jadi kita itu menikah untuk bersatu sesuai dengan agama apapun, ya kan? Dan itu hal yang sakral. Ya, jadi bukan untuk bermusuhan, berbagi rasa, cinta, kasih, ya kan? Dan kita sadar akan peran kita sebagai suami. Nah, itulah kalau kita sadar akan peran kita, kita pasti tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Kan kalau judulnya Suamiku Lukaku gitu ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki tuh kayaknya menyudutkan laki-laki banget. Betul, Kalau betul banget. tadi Mas selama nonton merasa tersudutkan nggak sebagai penonton laki-laki? So far sih aku nggak merasa tersudutkan ya, karena aku ini belum pernah mengalami hal tersebut. Di ruang lingkup aku nggak pernah ada kekerasan dalam ruang rumah tangga. Melihat si Irfan, sang suami yang melakukan kekerasan seperti itu, Mas melihatnya sebagai hal yang wajar lah laki-laki, atau wah ini nggak bener banget nih, atau seperti apa? Itu sih kalau aku lihat sih itu udah nggak wajar ya, sampai main tangan kayak gitu, karena kan apalagi dari pihak ayah si Irfan malah membela anaknya tersebut. Itu juga nggak boleh, malah di zaman sekarang ya, itu malah dia membawa atribut agama, itu kan kayak gimana gitu ya, atribut agama untuk tanda kutip mendoktrin, membela yang salah. Oke. Itu kalau aku rasa sih bukan cuma 1-2 orang, ada beberapa lah yang membawa atribut agama. Makanya sih aku belajar sesuatu juga sih, bahwa nextnya ketika aku nikah nanti, itu memang harus lebih aware terhadap perempuan. Jadi nggak boleh main kasar, karena perempuan itu punya haknya, hak sendiri. Lelaki pun juga kayak gitu. Lelaki itu wajib untuk mencari nafkah pada istrinya, dan juga dari pihak lelaki pun harus menjaga istrinya. Pesan Mas buat yang bakal nonton di sana, apa nih ajakannya, atau mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin kalau memang ada perempuan-perempuan yang case-nya sama seperti yang terjadi dengan Irfan Khalid, mungkin bisa melapor langsung ke LBH ya. Jangan takut-takut lah, karena sekarang udah nggak zaman yang namanya melakukan kekerasan fisik ataupun seksual, karena di negara ini kita adalah negara hukum. Kamu dari mana? Kenapa kamu bertahan selama ini, Aminah? Aku sangat mencintai dia. Kamu menghancurkan keluarga kita. Kamu punya waktu 24 jam untuk pergi dari sini. Sekarang kamu harus menghadapi dulu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kamu percaya kan? Aku akan berubah. Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Akan terjadi apa-apa, diam. Aku mau cerai. Kamu